Esa karena kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk hadir di ruangan ini di SD Negeri 5 Moramo untuk mengikuti beberapa agenda yang akan melanjutkan penjelasan sebagaimana kegiatan revitalisasi dan peta kompetensi kepala sekolah, maka di sini akan dijelaskan apa itu peta kompetensi kepala sekolah. Jadi kalau guru memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, maka untuk kepala sekolah dimaksudkan oleh sistem hanya 3, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi ini pun dipetakan lagi ke dalam 5 level. Jadi nanti di level-level ini Bapak Ibu akan menyesuaikan pada posisi mana jabatan fungsional Bapak Ibu berada dan yang semestinya, sehingga nanti uji kompetensinya ketika naik menjadi jabatan fungsionalnya itu sesuai dengan peta kompetensi. Di mana Bapak Ibu akan melihatnya secara jelas? Saya sudah sesuai belum dengan kompetensi saya? Maka idealnya saya melakukan refleksi. Nah, refleksi ini maka menariknya Bapak Ibu itu kita dapat temui di akun ruang GTK, rumah GTK. Nanti akan ada praktik mudahnya, Bapak Ibu bisa juga kepala sekolah mengikutinya, dan saran saya adalah Bapak Ibu kepala sekolah melakukan refleksi di Januari Februari ini untuk menentukan nanti adalah tindakan pengembangan kompetensi. Jadi setelah nanti Bapak Ibu melakukan refleksi, maka area pengembangan kompetensinya mana nih yang harus di-upgrade, itu silakan berdiskusi dengan pengawas, dengan K3S atau MKKS, dengan dinas atau pihak-pihak yang punya kemampuan membantu Bapak Ibu menaikkan level kompetensinya sesuai dengan peta kompetensi kepala sekolah. Nah, di sini dicontohkan indikator untuk peta kompetensi kepala sekolah, yaitu dari kompetensi sosial ini Bapak Ibu kan kompetensi kepribadian itu kodenya 1, kemudian sosial 2, dan profesional 3 untuk kepala sekolah. Nah, ini contohnya indikatornya, yaitu 2.1 sampai 2.3. Jadi dalam peta kompetensi sosial itu ada 3 indikator. Dan tiap-tiap indikator ini Bapak Ibu ada 2 sampai 3 subindikator. Nah, secara spesifik subindikator itu yang nanti Bapak Ibu perjelas. Ini hanya gambaran umum. Misalnya pada indikator 2.1 untuk sosial, Bapak Ibu yang di level ahli pertama sampai ahli utama itu kan sudah memahami tadi bagaimana mulai dari memahami, kemudian menganalisis. Jadi guru ahli pertama seyogyanya sudah kompetennya menganalisis. Pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jika Bapak Ibu kepala sekolah, maka punya kemampuan untuk menganalisis bagaimana memberdayakan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Model refleksi soalnya nanti dapat berupa soal studi kasus, uji kasus, atau SJT istilahnya ya, Situation Judgment Test. Dan ini Bapak Ibu dapat akses refleksinya di awal tahun ini di rumah GTK. Sudah disediakan, hasilnya nanti Bapak Ibu kumpulkan, secara sistem akan dikumpulkan sebagai bahan pelatihan PKB mungkin kementerian, tapi secara real faktual mungkin Bapak Ibu nanti silahkan diskusi di K3S, MKKS, ke pengawas dan ke dinas pendidikan untuk mana nih yang akan ditingkatkan, sehingga nanti model-model pelatihannya atau PKB-nya atau pengembangan kompetensi berkelanjutannya itu betul-betul terintegrasi dengan tujuan besar kita, yaitu memajukan pendidikan karena bersentuhan dengan kebutuhan kita dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tutorial untuk mengakses refleksi kompetensi kepala sekolah di ruang GTK. Nah, Bapak Ibu seperti biasa
buka akunnya menggunakan Belajar ID. Kemudian di akunnya itu nanti Bapak Ibu cari refleksi kompetensi. Jadi refleksi kompetensi ini Bapak Ibu silakan diklik. Nah, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau posisinya Bapak Ibu berada di kepala sekolah tertera, kemudian di sini Bapak Ibu akan melihat pada jenjang apa Bapak Ibu kepala sekolah berada. Nah, di sini soalnya ada 3 kompetensi kepala sekolah, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Nanti Bapak Ibu bisa memulainya. Kemudian ada 15 butir soal, waktunya 30-40 menit. Saya hanya ingin menyarankan agar Bapak Ibu mengerjakannya dengan ideal, dengan normal, tidak juga dengan menyiapkan sejumlah bahan sebagai referensi berlebihan ataupun tidak sembarangan, karena ini datanya akan terekam secara sistem dan Bapak Ibu akan mengambil hasilnya sebagai bahan untuk refleksi dan tindak lanjut. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bercermin melihat rupa Bapak Ibu, apakah sisirannya miring, apakah bedaknya tipis atau tebal, maka tentu Bapak Ibu tidak menggunakan cara yang aneh-aneh dalam berefleksi. Pasti Bapak Ibu ingin cermin itu betul-betul sangat baik dan betul-betul mewakili apa sebenarnya yang ada di rupa Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu dalam menjawab soal-soal refleksi ini, idealnya Bapak Ibu menjawab dengan normal. Kita mulai Bapak Ibu. Di sini saya hanya tampilkan satu contoh soal. Contoh seperti ini. Sebagai kepala sekolah, Anda menghadapi tantangan penurunan motivasi dan semangat kerja guru-guru di sekolah. Beberapa guru menyampaikan bahwa beban kerja mereka semakin berat dan seterusnya Bapak Ibu. Di sini pertanyaan, apa langkah pengembangan diri yang akan Anda lakukan? Bapak Ibu yang saya hormati, nah akhirnya kita sampai pada hasil. Nah, di sini dicontohkan adalah hasil refleksi kompetensi untuk kepala sekolah ahli muda. Nah, di sini ada 3 area pengembangan. Untuk kepribadian kita sudah ada detailnya. Kita lihat. Ya, ternyata di kepribadian indikator 1.1, 1.2, 1.3 ini sang kepala sekolah ahli muda sudah baik menurut sistem ketika dia melakukan refleksi menjawab soal SJP. Detailnya dia mendapatkan skor 3 dari 5. Jadi kepala sekolah ahli muda ini dapat skor 3 dari 5. Dan untuk ahli muda level minimumnya adalah 3. Ini tentu berbeda jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah ahli madya, maka ini dikatakan belum memenuhi. Tapi kalau Bapak Ibu ahli utama, Pak ini belum memenuhi. Jadi Bapak Ibu sejalan dengan proses Bapak Ibu menaiki jenjang karir, jabatan, dan tanggung jawab fungsional, maka semestinya Bapak Ibu kepala sekolah mendapati hal ini itu sebagai alat untuk terus bertanggung jawab atas jabatan fungsional Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu kelanjutan rincian untuk materi yang dijelaskan dalam kegiatan revitalisasi KKG dan pemetaan